Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Trisdiananda dari SKD 19 dengan NIM 301021000189. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat biasanya merupakan zat padat berwarna putih yang sukar larut dalam pelarut organik, tetapi larut dalam air, memiliki berat molekul yang rendah dan manis rasanya, sehingga sering disebut dengan istilah gula. Turunan aldehid atau keton dari alkohol polihidrolik atau zat-zat yang pada hidrolisa menghasilkan derivat-derivat tersebut. Di sini bisa dilihat ada struktur molekul karbohidrat. Untuk yang berwarna abu-abu adalah hidrogen, yang berwarna biru adalah karbon, dan yang berwarna merah adalah oksigen. Selanjutnya ada fungsi karbohidrat sebagai sumber utama. Sumber energi yang diperlukan adalah glukosa serta tidak dapat digantikan oleh sumber energi yang lainnya. Yang kedua, berperan dalam proses metabolisme, menjaga keseimbangan antara asam dan basa yang terdapat dalam tubuh, serta sebagai pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Yang ketiga, karbohidrat memiliki peran penting dalam membantu proses pencernaan makanan. Yang keempat, fungsi karbohidrat dapat membantu dalam penyerapan kalsium. Yang kelima, karbohidrat merupakan pembentukan senyawa yang lainnya. Yang keenam, sebagai komponen penyusun gen yang terdapat dalam inti sel yang sangat penting dalam pewarisan sifat. Selanjutnya ada klasifikasi karbohidrat. Klasifikasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, monosakarida atau disebut sebagai simple sugar karena tidak bisa dihidrolisa lebih lanjut. Contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa. Yang kedua ada disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari molekul monosakarida atau berlainan. Contohnya sukrosa, laktosa, maltosa. Yang ketiga, oligosakarida. Oligosakarida adalah golongan yang terdiri dari 10 molekul monosakarida. Contohnya sarbosa, rafinosa. Yang keempat ada polisakarida. Polisakarida ini termasuk gula-gula yang terdiri lebih dari 10 molekul monosakarida. Contohnya selulosa, glikogen, dan pati. Selanjutnya ada percobaan uji karbohidrat. Percobaan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tes Barford. Ini bertujuan untuk membedakan monosakarida dari disakarida. Disakarida akan memberikan hasil positif apabila dididihkan cukup lama. Yang kedua, tes Mollis untuk membedakan monosakarida dari disakarida. Reaksi ini berlaku untuk segala macam karbohidrat. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya cincin berwarna ungu. Yang ketiga, tes Benedict. Tes Benedict bertujuan sebagai uji semi kuantitatif glukosa untuk mengidentifikasi adanya glukosa pada sampel. Yang keempat, tes Selivanov. Tes Selivanov ini bertujuan untuk membuktikan adanya karbohidrat. Glukosa dapat memberi warna merah muda pada pemanasan yang lama. Yang kelima ada hidrolisis pati. Selanjutnya ada protein. Protein berasal dari kata Yunani proteios yang artinya pertama. Protein adalah rangkaian asam amino yang berikatan satu sama lain dengan ikatan peptide. Senyawa protein ini berasal dari senyawa organik kompleks yang terdapat dalam sel. Selanjutnya ada fungsi protein. Fungsi protein ini ada 4. Yang pertama sebagai enzim dalam tubuh, yang kedua cadangan makanan untuk menghasilkan energi, yang ketiga mengganti sel-sel yang rusak, yang keempat berperan sebagai metabolisme tubuh. Selanjutnya ada klasifikasi protein. Klasifikasi protein ini dibagi menjadi 2. Yang pertama simple protein. Simple protein yang hanya mengandung asam L-alfa amino atau derivatnya. Contohnya albumin, globulin, glutein, prolamin, albuminoid atau skleroprotein, dan histon. Yang kedua ada conjugate protein. Protein yang bergabung dengan zat yang bukan protein itu disebut gugus prostetik. Contohnya nukleoprotein, glikoprotein, fosfoprotein, kromoprotein, lipoprotein, dan metaloprotein. Selanjutnya, untuk percobaan uji protein ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, susunan elementer. Susunan elementer ini bertujuan untuk mengetahui susunan protein C, H, dan N. Yang kedua, ada percobaan larut albumin, yang bertujuan untuk mengetahui urutan kelarutan albumin dalam pelarut yang digunakan. Untuk yang ketiga, ada pengaruh asam-asam mineral kuat. Pengaruh asam mineral kuat ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh asam-asam mineral kuat terhadap denaturasi protein. Selanjutnya ada lemak. Lemak atau disebut lipid ialah segolongan senyawa organik yang terdapat di dalam alam dan sifat-sifatnya diantaranya yang pertama tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut-pelarut lemak seperti ether atau kloroform. Yang kedua dapat digunakan oleh organisme hidup. Selanjutnya fungsi lemak. Fungsi lemak
dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama sebagai sumber energi yang efisien ketika tersimpan dalam jaringan adiposa. Yang kedua sebagai pengatur panas dalam tubuh. Yang ketiga sebagai penyekat listrik untuk perambatan cepat pada syaraf Vermeulen. Yang keempat sebagai pelindung organ tubuh yang penting. Yang kelima sebagai pelarut vitamin yaitu vitamin A, D, E, dan K. Klasifikasi Bloor. Ini dibagi menjadi 3. Simple lipid, yang pertama ada simple lipid ester asam-asam lemak dengan bermacam-macam alkohol wax. Yang kedua, kompon lipid ester asam-asam lemak yang pada hidrolisa menghasilkan asam lemak, alkohol, dan glikolipid. Yang ketiga, derivat lipid, semua senyawa yang dihasilkan pada hidrolisa simpel dan kompon lipid yang masih mempunyai sifat-sifat seperti lemak dimasukkan dalam golongan ini. Contohnya, asam-asam lemak, alkohol, hidrokarbon, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Selanjutnya ada percobaan uji lemak. Percobaan uji lemak ini dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama daya larut lipid, yang kedua daya larut lipid ini bertujuan untuk uji terdiri atas analisa kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Kedua, ikatan jenuh tak jenuh. Ini untuk menunjukkan adanya perbedaan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Yang ketiga ada uji Salkowski. Uji Salkowski ini merupakan uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.